Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi ya di titik balik perubahan edisi Daily Reflection Dr. Hawkins. Sebelum kita awali kelas kita pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, ini sudah masuk hari ke-13 ya. Monggo Kang. Yuk, oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita lanjutin daily reflection yang ke-13. Oke ya, yang ke-13 ini kita tidak bisa ya memiliki atau kita tidak bisa memiliki apa yang hebat dalam diri kita kecuali kita belajar gitu ya mengenalinya pada diri orang lain gitu. Jadi di sini lebih poinnya itu bahwa keutuhan diri kita itu tampak ya, tampak pada keseluruhan orang gitu. Jadi kan prinsipnya kan gini ya, ini kan aku. Lalu aku yang utuh ini itu tersebar kepada seluruh atau banyak orang gitu. Kira-kira gitu. Jadi kalau kita lihat gitu ya, pemahaman ini kan cocok gitu dengan bukan cocok atau bisa menjelaskan bahwa kita itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa itu supaya saling mengenal demi untuk melihat keutuhan diri kita di dunia ini gitu. Demi melihat keunikan yang sudah terbagi-bagi. Dengan semangat seperti itu saya kira tidak akan ada perang gitu kan. Karena kalau kita perang, saling bunuh, maka kita tidak bisa menyaksikan keutuhan diri kita sejak dari dunia gitu. Seperti itu. Saya kira itu poinnya ya, itu poinnya. Dan memang kesadaran semacam ini itu langka, sangat langka, boro-boro untuk bisa menerima seluruh orang sebagai sisi-sisi manusiawi kita kan. Dalam keluarga aja kadang-kadang ya udah perang. Ini sangat sulit. Ini kesadaran tinggi gitu ya. Paling enggak akunya itu sudah tidak lagi diidentifikasi pada orang. Jadi paling tidak akunya itu terus-menerus diindividuasikan pada Allah gitu. Tidaklah kalau akunya diindividuasikan pada orang, baik orang itu dalam skala kecil, golongan, tidak akan bisa melihat orang lain itu sebagai sesuatu yang menampilkan keutuhan dirinya. Tidak akan ngerti. Yang ada itu bersaing aja kan. Spirit kompetisi itu kan
Itu adalah spirit, apa namanya itu, animal law gitu ya, animal law. Cuman meskipun itu adalah animal law, tapi orang kan tahapannya sebagian besar ada di situ. Apalagi di Indonesia ini kan, di Indonesia ini kan secara sosial itu kan sudah ada kelompok-kelompok, sudah ada kelompok-kelompok tertentu, dan masing-masing kelompok ini kan ingin mendominasi, ingin mendominasi kelompok yang lain, ya kan? Lalu kemudian tuh dicarikanlah pemimpin politik yang bisa menjaga kelompok-kelompok ini untuk membangun bangsanya gitu kan, kayak gini. Artinya tuh eh, kesadaran kelompok itu masih kuat di Indonesia, dan itu belum apa ya, belum diupayakan untuk dilampaui gitu. Apalagi misalnya kesadaran kelompok itu kelompok yang terafiliasi dengan agama, waduh, itu udahlah. Kesadaran kemanusiaan tuh belum hidup di Indonesia, itu belum hidup. Yang hidup itu adalah semangat sukuisme, ya kan? Semangat sukuisme, semangat uh, apalagi golongan. Dan itu artinya sebenarnya pendasaran dirinya itu masih pada hal-hal yang bermula dalam ruang waktu dunia, kan gitu. Jadi kalau pendasaran diri itu tidak bermula dari ruang waktu dunia atau diletakkan pada sisi historis, ya sulit untuk mencapai kesadaran universal. Nah, kemudian tuh dunia harus dilampaui. Ya, harus dilampaui untuk apa? Agar kemudian itu akunya itu berkepastian di alam spirit gitu loh. Kalau akunya itu berkepastian dalam sejarah sampai kiamat kurang 2 detik, itu tidak akan bisa dia membebaskan dirinya dari pendasaran diri pada aspek-aspek historis. Akan bisa. Dan memang ini kita menjadi ironis. Gitu. Bagaimana mungkin di negara yang beragama ini kok sulit melampaui pendasaran diri pada hal-hal yang historis. Kita pertanyakan itu. Kita pertanyakan kembali, sebenarnya keberagamaan kita ini ternyata hanya untuk kelompok sosial. Jadi seolah-olah surganya itu sudah di sosial gitu loh. Ini kan harus dikritisi. Kita sebagai orang dalam agama ini, kita mesti khawatir dengan praktek keagamaan yang pendasaran dirinya itu pada hal-hal dalam ruang waktu. Padahal di barat orang itu tidak begitu tanpa agama, tanpa melalui institusi agama tepatnya. Mereka telah mencapai kesadaran transenden. Apa enggak malu? Mereka bilang, ya saya tidak belajar ini dari institusi agama, tapi saya tahu bahwa pendasaran diriku di alam transenden. Di dunia ini saya hanya hadir
Ya kan? Saya hanya hadir. Dan kehadiran saya di dunia ini ditandai dengan kelahiran tubuh. Gimana coba? Sementara kita masih ngomongin masa lalu, pendasaran diri di masa lalu, di masa lalu. Orang akan lah lebih lebih tinggi kesadaran orang yang tidak memulai dari institusi agama. Mau ngomong apa? Mau ngomong apa? Ini sebenarnya ini suatu apa namanya? Suatu fenomena yang harus diwaspadai loh. Karena kemudian di barat itu kesadaran itu telah menjadi sejenis sejenis sains baru gitu loh. Telah menjadi sejenis sains baru. Kan awalnya itu gini. Awalnya kan orang barat itu mereka hidup di alam pemikiran teosentris. Jadi seluruh persoalan hidup itu cari saja pada jawaban Tuhan. Kan begitu kira-kira. Tuhan telah mengatakan apa pada persoalan hidupmu. Semuanya itu Tuhan, semuanya Tuhan. Kata Tuhan, kata Tuhan. Kata Tuhan. Ini tentu teosentris ini akan saya bedakan dengan tauhid sentris. Teosentris akan saya bedakan dengan tauhid sentris. Karena tauhid sentris itu kan dia prinsip dasarnya adalah la ilaha illallah. Artinya ilah itu kan pengindividuasian diri gitu loh. Pengindividuasian diri kepada Allah. Lalu setelah pengindividuasian diri itu kan kita punya makom keilahian. Maka kemudian tuh ya inilah pengalaman kehadirannya pada diriku. Kata diriku dalam makom keilahian. Gitu. Kata diriku dalam makom keilahian. Bukan kata Tuhan. Kan gitu. Karena aku telah mengindividuasikan diriku padanya, maka diriku punya karakter keilahian. Maka berarti itu tauhid sentris itu sebenarnya inilah kata diri ilahiku. Dari mana kamu dapatkan karakter ilahi? Itu dari proses individuasi terus-menerus. La ilaha illallah. Kan gitu. Itu saya bedakan antara teosentris, kecenderungan teosentris dan tauhid sentris. Mungkin bagi beberapa orang disamain, tapi dari pengalaman pribadi saya itu beda. Beda. Jadi pada akhirnya pada suatu waktu kan orang barat itu mereka melakukan revolusi kultural. Revolusi kultural dulu. Apa yang terjadi? Sentrisnya dipindah. Sentrisnya dipindah dari teosentris ke antroposentris. Jadi orang mulai menghargai keunikan diri gitu kan. Tapi keunikan diri ini kemudian tuh didasarkan pada rasionalitas. Subjek mutlak aku itu. Tapi di situ sebenarnya mulai ada diri yang unik. Ada diri yang unik. Hanya saja belum utuh. Belum utuh. Dari revolusi budaya, kemudian tuh semua orang harus tidak boleh disia-siakan potensi manusiawinya. Dia harus menunjuk, dia lahir ke dunia itu untuk memperlihatkan keunikan dirinya. Dari budaya antroposentris lahir revolusi ilmiah, revolusi saintifik. Orang kemudian tuh mulai ada natural science, revolusi saintifik melahirkan revolusi
Dia revolusi industri. Revolusi industri. Habis itu kemudian setelah revolusi industri, nanti ada revolusi sosial. Setelah revolusi sosial, nanti ada revolusi kognitif. Panjang mereka ini. Habis itu revolusi sekarang ini kan, revolusi informasi. Dan di mereka sejak tahun ya melalui generasinya Hawking inilah, itu ada revolusi spiritual. Apa produknya? Kamu bisa kamu bisa mencapai derajat keilahianmu itu tanpa melalui institusi agama. Ayo, biar revolusi spiritual. Ketika hal-hal yang selama ini dianggap harus melalui institusi agama untuk mencapainya, sekarang dikatakan tidak lagi. Ini kan berbang. Dan agama semakin hari, semakin lama-lama agama itu kemudian dia akan membranding dirinya hanya panitia surga. Lama-lama ini nanti agama ini pada akhirnya hanya akan membranding dirinya sebagai panitia surga. Jadi bagian penjemputan gitu. Tamu apa jiwanya aja. Jiwa animal kok. Agama kadang-kadang tidak peka. Tidak peka. Ya tidak peka dengan kemajuan. Masih ngotot untuk menjadi panitia surga. Lama-lama kemudian orang melihat, nah, agama ini menumbuhkan apa pada diriku, kok berani-beraninya dia mengklaim dirinya sebagai panitia surga. Lagi pula ini orang ini panitianya ini kan nanti kan ketahuan level nafsnya. Ini kan level dimensi 4 ini. Nah, itu kita perlu apa ya? Perlu ada pembaharuan model dalam beragama kita itu. Karena ini sudah ada loh. Sudah ada. Sudah ada gerakan revolusi spiritual. Itu apa yang dialami. Buku-buku yang dibaca oleh masyarakat Indonesia hari ini kan yang diterbitin Javanika macam-macam itu kan hasil dari revolusi spiritual yang ada di barat. Kita mengenal Deepak Chopra, kita mengenal Greg Braden. Itu kan revolusi spiritual. Tanpa melalui institusi agama. Ya, kan seperti itu. Lalu di sini agama ini nggak peka, institusi agama maksud saya itu nggak peka dengan isu-isu ini. Hanya karena dia merasa telah ditunjuk sebagai panitia surga. Ya tapi kosong di dalamnya. Nggak ada revolusi apapun. Nggak ada revolusi apapun. Ya kan? Panjang bangsa Eropa itu melakukan proses transformasi. Panjang. Lalu agama apa? Institusi agama apa transformasinya? Kong kali kong aja sama politik. Tapi itu secara zaman itu sangat berbahaya. Apalagi misalnya Toriko. Toriko kalau tidak melakukan, tidak punya program revolusi spiritual hanya sebagai agen sanat saja, itu juga akan ditinggal. Ya apa kemudian hasilnya? Hanya agen sanat, tapi tidak ada perubahan pada diri. Lah itu berbahaya. Sangat berbahaya. Karena inilah repotnya kalau kemudian kita itu telah meninggalkan tradisi ilmu di balik amalianya gitu loh. Sementara orang barat itu enggak ada amalia, enggak ada amalia seperti kita, tapi mereka punya tradisi ilmu.
Itu kan luar biasa. Itu kan luar biasa. Coba, ini kan sengaja saya, mana coba, jejerin kitab hikam sama bukunya Hawking. Saya bahas. Sama itu. Ya kan? Satu orang alim, satu mantan pemabuk berat, tapi pencapaian spiritualnya gimana coba? Kalau dilihat di sisi perjuangan untuk mentransformasi dirinya. Sementara ulama-ulama kita masih tengkar hal-hal yang sifatnya duniawi. Ini loh, nggak ada takut, nggak ada takutnya dia, nggak ada takutnya coba. Jadi kita nggak bisa apa melihat, nggak bisa lagi melihat agama ini institusinya maksud saya ya, hanya sekedar mengatur hal-hal dunia. Artinya ya agama mestinya itu urusannya cuma satu, yang paling pokok, yaitu soal pengilahan, soal proses individuasi diri. Ini kan nggak diurus itu. Yang diurus hal-hal yang bersifat duniawinya, kan gitu. Individuasinya gimana? Nggak, bahkan mungkin proses individuasi, proses mengilah itu sudah tidak juga dikenali. Kemudian kata ilah kita terjemahkan sebagai menyembah. Seperti yang kita bahas kemarin. Lah menyembah itu piye? Menyembah itu piye? Ayo coba kita cari bahasa. Apa bahasa lokal menyembah? Nah, seperti itu. Apa coba menyembah itu? Mengilah itu apa? Bahasa bahasa yang dikenalkan ke masyarakat. Enggak dianggap penting. Karena yang paling penting itu hal-hal yang berurusan dengan sosial. Ya itu satu sisi kan kita kan tidak ada prinsip dikotomis antara spirit dan sosial, tapi kan kita ngomongin ini konteksnya pendasaran diri gitu. Pendasaran diri itu apalagi secara alamiah, setiap orang itu pasti memulai pendasaran dirinya pada dunia, pada sosial. Lah kalau konsep-konsep kunci saja tidak dipahami bagaimana ini pendasaran diri itu terjadi, ya itulah yang terjadi hari ini pada umat beragama. Jong, jong. Karena konsep kuncinya itu tidak dikenali. Akhirnya kan religi itu kebudayaan loh itu katanya. Seperti itu. Ngawulo itu seperti apa sebenarnya gitu. Ini kan harus jelas ini konsep itu kan. Ngawulo itu seperti apa? Prakteknya seperti apa? Bagaimana ngawulo pada hal yang abstrak gitu kan? Apa kita perlakukan seperti kita melayani raja? Ya nggak bisa. Nggak bisa. Nah itu kan kita lemah di situ. Lemah. Akhirnya karena kita tidak ilmui, maka kita bahas saja yang merupakan ya bahas apa? Bahas surga neraka. Bahas surga neraka seolah-olah surga neraka itu bukan hasil dari proses transformasi jiwa. Jadi seolah-olah surga neraka itu hak politik. Ya toh? Seolah-olah surga neraka itu hak politik bagi setiap komunitas. Dijamin secara politis kalau kamu gabung di komunitas ini surganya itu ini. Itu kan namanya hak politik. Padahal kan surga neraka itu haknya jiwa. Hak jiwa atas proses transformasinya. Haknya jiwa, bukan hak politik. Ya, nggak ada kok dunia politik di dalam jiwa itu kan enggak. Ya ada.
Seperti itu. Ya ini karena kita itu tidak punya tradisi ilmiah. Tidak punya tradisi ilmiah. Orang datang membawa konsep itu tuh, ya, 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 ya. Ini 2024 sudah ini. 2024. Oke ya itu. Ya pagi ini itu dulu lah ya. Begini itu dulu. Tadi kalau orang mau beragama itu harus berilmu. Nggak bisa kok agama itu tanpa ada ilmu. Nggak bisa. Dan jangan sekali-sekali kita memahami bahwa surga neraka itu adalah hak politik. Itu hak jiwa. Nggak ada politik pada jiwa itu enggak. Dia berdasarkan kualitas kualitas dari proses karakterisasinya, gitu kan? Berdasarkan kualitas dari karakterisasi, kualitas dari proses pengilahan itu kan. Ilallah, ilallah. Di situ kan nanti dapat kualitas dari awareness-nya. Kalau semakin rendah awareness-nya ya berarti ya itu semakin susah. Seperti itu. Ya itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sar, terima kasih teman-teman. Ingatkan ya, insya Allah Sabtu besok kita akan mulai program baru ya, tapping for untuk orang tua, anak-anak dan remaja ya. Yang belum daftar silakan japri ya. Insya Allah kita ketemu besok. Nanti malam ada tapping for healing ya bagi teman-teman yang sudah daftar. Nanti malam insya Allah kita ada kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.